Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akhlak mazmumah dan beserta contohnya, yaitu sifat gadab. Akhlak mazmumah adalah sifat tercela yang bertentangan dengan akhlak mulia dalam agama Islam. Kata mazmumah berasal dari bahasa Arab yang berarti tercela, buruk, dan tidak terpuji. Sikap ini harus kita hindari karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Cara menghindari akhlak mazmumah yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa, rajin beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. 2. Muhasabah diri atau introspeksi, renungkan perbuatan dan sikap diri setiap hari. 3. Banyak berzikir dan memohon perlindungan dari Allah. Zikir dan doa membantu hati dari penyakit batin. 4. Bersikap sabar dan tenang, hadapi situasi sulit dengan kesabaran. Salah satu contoh akhlak mazmumah yaitu gadab. 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 Gadab adalah kata dalam bahasa Arab yang artinya marah. Dalam Islam, gadab dianggap sikap tercela yang merusak jiwa karena dapat menyebabkan tumbuhnya kebencian yang berlebih. Gadab seringkali dikiaskan seperti nyala api yang terpendam dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam kemarahan wajahnya akan merah seperti api yang menyala. Oleh karena itu, sifat gadab harus dihindari karena marah biasanya tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penyebab gadab yaitu 1. Perasaan tersakiti, merasa tidak nyaman di pojokan atau diremehkan, dapat memicu kemarahan. 2. Frustasi, ketidakmampuan mencapai tujuan untuk keinginan dapat menyebabkan rasa frustasi yang berujung pada kemarahan. 3. Sifat ujub atau bangga diri, yaitu sikap yang terlalu membanggakan diri sendiri dapat membuat seseorang mudah tersulut amarah jika tidak dikendalikan. 4. Stres, kurang tidur, dan cemas. Faktor-faktor ini juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk marah. 5. Ucapan kasar dan tidak sopan. Sering mengucapkan kata-kata kasar berupa celaan, hinaan, upatan, hingga perkataan yang menyakiti orang lain merupakan salah satu pemicu munculnya kemarahan orang lain. 6. Sikap permusuhan kepada orang lain. Seseorang yang memiliki bibit kebencian dan tidak suka kepada orang lain cenderung akan memusuhi orang lain dengan segala cara, sehingga apabila orang yang diperlakukan buruk tersebut tidak dapat menerima ini, tentu saja berpotensi memicu kemarahan dan permusuhan. Dampak gadab. Dampak bagi diri sendiri. 1. Masalah kesehatan fisik. Kemarahan berlebih dapat meningkatkan tekanan darah, resiko serangan jantung, stroke, sakit kepala, gangguan tidur, dan gangguan pencernaan. 2. Gangguan psikologi. Gadab yang tak terkendali dapat memicu depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya.
3. Gangguan kualitas hidup. Kemarahan yang sering terjadi dapat mengganggu kualitas hidup sehari-hari, membuat seseorang merasa tidak bahagia dan sulit menikmati kegiatan. Dampak bagi orang lain. 1. Kerusakan hubungan sosial. Gadab yang tidak terkendali dapat menyebabkan pertengkaran, konflik, dan perpecahan dalam hubungan sosial, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun di tempat kerja. 2. Kekerasan. Dalam kasus yang ekstrem, gadab dapat memicu tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. 3. Merusak keharmonisan komunitas. Kemarahan yang sering terjadi dapat merusak keharmonisan dan stabilitas komunitas karena dapat memicu konflik dan keributan. Cara menghindari gadab. 1. Menahan diri. Ketika mulai merasa marah, cobalah untuk menahan diri dan tidak langsung bereaksi. Hindari untuk langsung meluapkan emosi atau berbicara dengan nada yang tinggi. 2. Beristighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar dapat membantu menenangkan hati dan meredakan amarah. 3. Berdiam diri. Berdiam diri atau menjauhi diri dari situasi yang memicu amarah dapat membantu menenangkan diri. 4. Merubah posisi. Jika sedang marah dengan posisi berdiri, cobalah untuk duduk. Jika belum mereda, cobalah untuk berbaring. 5. Berwudu. Berwudu dapat membantu menenangkan diri secara spiritual dan psikologi karena air dapat merendam amarah yang berasal dari setan. 6. Membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz dapat membantu melindungi diri dari gangguan setan yang memicu amarah. 7. Memberi maaf. Belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dapat membantu menghindari sikap gadab, karena dengan memaafkan, emosi akan lebih mudah terkendali. 8. Mengubah pola pikir. Kadang-kadang penyebab amarah berasal dari pikiran negatif sendiri. Cobalah untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan sabar.